bahwa barang itu kan dari lelang ya. Tentunya semestinya kita paham bahwa dari lelang ini tidaklah banyak barang-barang yang bisa dijual karena tergantung dari ketersediaan di lelang. Nah, kalau misalnya kita bicara bahwa orang ini adalah distributor dari Antam, pengetahuan kami bahwa distributor Antam ini kan ada sertifikatnya, ada terdaftar gitu. Nah, skema dari distributor ini yang kadang-kadang pembawaannya itu tergantung mereka bikin seperti apa. Apakah mereka melakukan reseller atau kemudian dengan cara MLM tadi. Nah, sesungguhnya sebenarnya di sini tidak ada yang salah dalam skema bisnisnya. Hanya di sini terlihat betul bahwa ibu ini memanfaatkan komunitas. Apalagi di dalam satu sampai dua kali dia sudah menyiapkan sudah ada emasnya ya. Nah, kemudian berikutnya akhirnya tidak ada karena dia tidak punya stoknya sesungguhnya atau distributornya. Sehingga memang yang di sini yang jadi masalah adalah dari mana dia mendapatkan ini yang perlu dicari tahu. Jadi kalau mengenai masalah cara menjualnya, saya pikir itu sah-sah saja. Tapi bagaimana kita mencari tahu apakah dia memang terlisensi, terdaftar di Antam, atau mungkin memang dia distributor dari salah satu perusahaan, itu ya sebenarnya memang kita harus tahu. Karena kalau sistem pre-order ini kan belum tentu si produsen emas ini akan selalu siap sedia. Dan dia tidak boleh menjanjikan kepada downline-nya bahwa ini sudah siap. Gitu. Jadi belum tentu, karena kan pasti ada keterbatasan di dalam produsen ini. Gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, Mbak Nindya sendiri apakah sudah pernah memeriksa sertifikat logam mulianya? Kalau yang kita terima itu memang logam mulianya yang terbaru, Mbak, yang sudah certi-I. Jadi di situ sudah dalam bentuk kayak ATM gitu. Nah, di belakangnya ada scan barcode-nya dan itu bisa di-scan. Itu online sih, dia langsung bisa connect itu asli atau tidaknya. Dan pernah mengecek itu asli ya? Asli, Oke, kapan Anda menyadari ataupun juga menemukan hal-hal yang mengakibatkan kerugian cukup besar? Pas di akhir di bulan April 2020 itu pas order udah berapa kali terus barang nggak dapat lagi, nggak turun gitu, barang nggak dapat, terus kita minta refund pun nggak dikasih sama si tersangka ini. Jadinya waktu itu pun akhirnya karena dia bilang minta waktu 2 bulan untuk bisa mengembalikan, akhirnya minta bikin perjanjian, tapi dari situ juga tidak terlaksana lagi gitu pengembaliannya, sehingga akhirnya di bulan Juli saya buka laporan di Barreskrim. Baik, oke, Pak Noviar, jika kasus seperti ini, apakah ada peluang bagi korban ini untuk mendapatkan uangnya kembali ataupun juga investasinya kembali ke dia? Ya, tergantung ya, artinya ketika nanti penegak hukum melakukan penyitaan, mungkin baru setelah itu bisa dikembalikan ke para korban. Namun kan di sini kalau seandainya tidak ada, maka perbuatan si pelaku ini aja yang hanya dihukum. Dan memang, mohon maaf saya sampaikan bahwa tipikal cara penipuan seperti ini nih sebenarnya sudah cara lama ya. Pertama mereka memanfaatkan kedekatan hubungan teman, komunitas. Kemudian 1 sampai 2 atau 3 kali pengembalian investasi itu terjadi sehingga menambah yakin. Kemudian juga orang yang yakin itu kemudian bisa bicara lagi kepada orang yang lainnya karena dia sudah ada fakta bahwa ini benar loh terjadi dan sebagainya. Dan itu akhirnya menjadi gunung es lah istilahnya ya, menjadi besar lah. Akhirnya dia tidak mampu untuk mengembalikan. Nah, terkait mengenai apakah ini bisa kembali atau tidak, ya mohon maaf, mungkin saya agak ragu karena kalau seandainya si pelaku ini tidak memiliki aset atau bahkan memang janji dia mengenai masalah emas ini memang tidak pernah ada, maka korban sulit untuk mendapatkan kembali investasinya ya? Hartanya atau uangnya. Okay. Kecuali ketika nanti sudah ada putusan yang ingkrah, para korban bisa melakukan gugatan perdata. Nah, tapi lagi-lagi harus menunggu dia memiliki harta kekayaan untuk bisa disita, gitu. Oke.
Baik, Mbak Nindya, seperti pernyataan dari Pak Noviar, ada kemungkinan aset Anda tidak bisa kembali. Ini apa langkah hukum yang sudah Anda lakukan? Kalau langkah hukum, saya per tanggal 21 Juli itu sudah melaporkan YBS ke Bareskrim. Terus kemarin juga sudah dipersidangkan ya untuk penipuan dan penggelapannya. Kami masih berharap untuk yang TPPU-nya penyidik bisa bekerja dengan baik, karena yang saya tahu dari aset tersangka yang sudah disita itu sebesar sekitar 17 miliar. Dari total kerugian korban itu ada 300 miliar, tidak sampai 10% gitu. Jadi kami mohon bantuannya juga gitu dari para penyidik dan juga kejaksaan dan juga hakim untuk bisa membantu kami gitu. Ini sebenarnya kemana gitu uangnya gitu sih sebenarnya. Anda sendiri kerugian cukup besar ya, 5 miliar. Itu bagaimana Anda menjelaskan kepada pihak keluarga mungkin dengan kerugian yang cukup besar ini? Ya, saya menjelaskan apa adanya yang sudah terjadi gitu. Memang saya dari awal juga tidak pernah mengajak mereka untuk membeli atau seperti apa, menawarkan atau gimana. Jadi ya saya menjelaskan apa adanya saja, dalam proses-prosesnya sudah sampai mana di pengadilan, seperti itu sih. Kalau kepada member Anda atau downline Anda yang 50, bagaimana mereka saat ini? Ya, ada beberapa yang ya udah ikutin aja prosesnya, tapi ada juga yang mereka mengancam, terus memang apa ya, jadi membebankan ke kami gitu, ke Mbak Nindya pribadi ke ya? saya pribadi. Jadi seolah-olah saya yang salah, padahal memang saya sudah jelaskan semua bahwa uang itu sudah bermuaranya di Reni, dan saya sudah orderkan sesuai pesanan mereka gitu. Baik. Seperti itu. Oke, Pak Noviar, apakah langkah hukum yang diambil Mbak Nindya ini sudah tepat, dan apa saran Anda kepada masyarakat di luar sana yang mungkin terjebak dalam kasus ini, serta berikan tips bagi masyarakat yang mungkin ingin mengambil investasi? Ya, memang sudah sangat tepat dengan melaporkan dugaan tindak pidana ya, dengan penipuan, penggelapan, atau mungkin bisa dimasukkan pasal TPPU mungkin. Saya nggak tahu dalam proses persidangannya bagaimana. Memang menjadi berat bagi Bu Nindya ini karena hubungan hukumnya ini kan kepada downline-nya. Downline-nya sendiri mungkin tidak peduli atau tidak mau tahu dengan siapa Bu Nindya bekerja sama di atasnya. Karena uang yang dia tahu dan faktanya memang ditransfer atau diserahkan ke Bu Nindya. Tapi dengan langkah hukum ini untuk memberikan suatu peristiwa hukum itu menjadi jelas dan terang. Ya, mohon bersabar aja Ibu jadinya. Nah, untuk masyarakat memang sebenarnya mengenai masalah investasi ini bukan hanya mengenai logam mulia saja. Banyak investasi dengan modus seperti ini. Entah itu dengan investasi suatu proyek atau dengan barang-barang lain, barang apa misalnya tas mewah dan sebagainya. Itu pasti selalu yang pertama harus kita lihat adalah apakah betul dia distributor dari produk ini. Kalau dia adalah reseller, ada nggak perjanjiannya dengan distributornya? Itu dulu yang kita perhatikan. Kemudian, jangan langsung ketika kita sudah mendapatkan pengembalian investasi di yang pertama atau yang kedua, jangan langsung kita chip-in lagi. Kita tunggu dulu, ada jeda waktunya untuk melihat perkembangan. Sehingga kita bisa tahu bahwa apakah ini berkelanjutan bisnisnya atau memang hanya sebatas singkat saja. Karena kalau misalnya seperti logam mulia ini, kita tahu bahwa misalnya pre-order itu kan belum tentu ada stoknya. Oke. Kemudian kalau lelang, apalagi lelang,